kaunihi fid dharaini amin. Qala ulama'u wa fil hadisi sabiqi min qaulihi sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa wa yunsaru ala surratihi min turabin hafarathu. Munaqqabatun azimatun li Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma li anna tinatahuma min tinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya qala ulama'u, berkata siapa para ulama, wa fil hadis sabiqi, di dalam hadis yang sudah lalu dijelaskan, min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berupa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nabi dalam hadisnya yang sudah disebutkan di atas, min mauludin illa wa yunsaru ala suratihi min turabin hafarathu. Jadi kata Rasulullah, tidak ada dari seorang bayi yang dilahirkan kecuali udah disebar di atas pusernya dari tanah di mana nanti dia akan dipendam dan dikuburkan. Ini keterangan dari Nabi nih. Jadi tidak ada dari seorang manusia yang dilahirkan di muka bumi ini kecuali itu di atas pusernya udah disebarkan, udah ditebarkan debu-debu, tanah-tanah yang nanti tanah itu akan membawa dia di mana dia akan dikuburkan, di mana dia akan digali dan dimakamkan di situ. Ini puser kita nih Pak, ada tanah yang nanti tanah itu merupakan di mana kita akan dikuburkan. Nah makanya kita nggak tahu nih tanahnya di puser kita dari mana nih tanahnya nih, ya begitu. Jadi di mana itu tanah, ya maka nanti kita akan dikuburkan di situ. Karena memang kita diciptakan dari tanah tersebut. Ya, walaupun itu nggak banyak. Ya, nam juga yunsar, disebar. Ya, artinya ya sekedar unsur-unsur tanah Allah ya tanamkan, Allah sebar di atas pusernya manusia masing-masing. Itu sejak dilahirkan udah ketahuan. Itu dari tanah itulah nanti dia akan dikuburkan. Di mana kuburnya? Di situ ya asal tanah yang disebarkan di surahnya, di pusernya, di pusatnya daripada manusia kita semuanya. Cuma ini kan rahasia ya Pak ya? Iya. Ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kasih tahu. Ini pusar kita tanah di mana ditaruh di sini nih. Ya, kita enggak tahu. Ya, kalau yang pusarnya tanahnya ada di Mekah, meninggalnya di Mekah. Yang ada di Madinah, di Madinah. Yang ada di Indonesia, di Indonesia. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti di Indonesia itu luas juga, di mana? Di Jakarta, ya, apa di Padang, apa di Aceh, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun dari hadis ini kita tahu, nanti kita tahunya ketika dia udah dimakamkan. Oh, ternyata ya pusernya di situ ada sumber tanah yang memang di mana dia akan dikuburkan. Itu baru tahunya setelah ya dimakamkan. Karena memang kita manusia lemah, nggak ada yang tahu. Ya nggak bisa kita main tebak-tebak aja. Ini rahasia ya dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Cuma Nabi itu udah prediksikan seperti itu, ma min mauludin illa wa yunsaru ala suratihi min turabin hafarathu. Ini munaqqabatun azimatun. Ya, jadi ini cabutan yang sangat besar. Ya, ambilan yang sangat besar di Abi Bakrin untuk sahabat Abu Bakar wa Umar dan sahabat Umar radhiyallahu taala anhuma. Kenapa sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar termasuk istimewa? Karena tanahnya sama yang diambil dari sumber yang ada pada Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah diambil dari situ, dimakamkannya di situ. Makanya sahabat Abu Bakar juga dari unsur yang ya di situ juga dekat, jadinya dikuburin dekat makam Rasulullah. Sahabat Umar bin Khattab ternyata sama, di situ juga berdampingan. Siapa yang kagak mulia, siapa yang kagak istimewa kalau didekatkan dengan Rasulullah. Itu namanya sesuatu
yang dinisbahkan kepada Rasulullah semuanya jadi bagus. Apa saja yang dinisbahkan kepada Rasulullah itu otomatis jadi istimewa. Nah, ini dua sahabat nih, Bapak Ibu Saudara, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar bin Khattab, ya, yang kuburnya, yang makamnya itu di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya istimewa. Tinahnya itu istimewa jadinya. Ya, seperti itu. Jadi alasannya li'anna tinatahuma, karena tanah yang ada pada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar min tinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil dari bagian tanah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan hebat itu, Pak. Ya, istimewa, Pak. Enggak ada lagi. Ya, itu. Sementara sahabat yang lainnya tidak, jauh itu. Ya, sahabat Utsman bin Affan enggak di situ. Sahabat Ali bin Abi Thalib juga enggak di situ. Sahabat-sahabat yang lain tidak juga di situ. Hanya dua sahabat. Nah, ini kata ulama li'anna tinatahuma min tinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak. Nah, itu seperti itu. Wa kana Muhammad bin Sirin radhiyallahu taala anhu yaqulu, dan adalah Muhammad bin Sirin, seorang ulama namanya ya Muhammad bin Sirin radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan buat Syekh Muhammad bin Sirin. Yaqulu, beliau berkata, lau anni halabtu, kalau sesungguhnya saya bersumpah, la halabtu shadiqan, maka sungguh saya sumpah dengan benar, baron, dalam keadaan baik, berbakti, ghairu syakin, tidak ada keraguan, annallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ma khalaqa Muhammad dan nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah menciptakan, yaitu Nabi Muhammad sebagai nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, dan juga sahabat Abu Bakar, wa Umar, dan sahabat Umar radhiyallahu taala anhum, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab, illa min tinatin wahidatin, kecuali dari sumber tanah yang satu. Tuh. Sampai Imam Muhammad bin Sirin begitu. Seandainya saya bersumpah, ini sumpah saya benar, bukan dalam rangka apa-apa, ingin berbakti, ingin ya punya ya rasa ya husnuzon, tidak ada ragu bahwa Allah menciptakan Nabi Muhammad sebagai nabinya dan menciptakan Abu Bakar dan Umar ya sebagai sahabat, itu dia termasuk Allah ciptakan min tinatin wahidah. Tuh kata Imam Ibnu Sirin begitu. Ya, dari jenis tanah yang sama tuh dekat di situ ya. Sehingga akhirnya makamnya pun dia sama ya. Ini kan namanya istimewa. Ya, istimewa banget dah sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar bin Khattab. Summa raddahum, kemudian Allah kembalikan mereka. Allah kembalikan mereka artinya Allah kuburkan mereka di satu tempat, ila tilkat tinati, di tanah tersebut. Intaha, selesai apa yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Sirin. Qala al-Imamul Qurtubi, berkata siapa Imam Al-Qurtubi rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat buat Imam Al-Qurtubi. Wa mimman khuliqa min tilkat tinati aidan, dan di antara ya makhluk Allah juga yang mulia yang diciptakan dari tanah tersebut, min tinati Rasulillah, min tinati Abu Bakar, min tinati Umar, di mana tanah itu ada di situ ya tanah yang untuk Rasulullah, untuk Abu Bakar, untuk Umar bin Khattab. Ternyata ada juga nih kata Imam Qurtubi, Allah ciptakan min tilkatinati aidon, dari tanah tersebut siapa? Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam, yaitu Nabi Allah Isa. Isa putra Maryam. Semoga Allah memberikan keridhaan, salawat dan salam buat keduanya, buat Nabi Isa dan Bunda Maryam.
Ya, nah seperti itu. Jadi ini Isa ibnu Maryam. Kenapa kalau Nabi Isa selalu disebut-sebut dengan binnya? Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam. Sementara kalau yang lain-lain agak disebut. Misalnya Muhammad nggak disebut ibnu Abdullah. Ya, kalau Musa nggak disebut binnya. Ya, Ismail nggak disebut binnya sama Allah. Ibrahim nggak disebut binnya sama Allah. Hanya Nabi Isa. Qala ibnu Isa ibnu Maryam. Pasti disebut kata-kata bin, anak laki-laki dari ya ibu Maryam. Nah ini kenapa Nabi Isa disebut binnya? Ini raddan sebagai bentuk penolakan terhadap orang-orang Nasrani yang punya satu asumsi, dia punya keyakinan bahwa Isa itu anak Tuhan. Ini Allah yang bilang. Konsep kita sebagai umat Islam, makanya nggak boleh menyatakan bahwa Isa itu anak Tuhan, karena memang di dalam Al-Quran dijelaskan Isa itu ya anak Maryam, gitu, putra Maryam. Isa itu Rasulullah, utusan Allah yang ajarannya mengajarkan tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Isa Rasulullah, kemudian Isa itu utusan Allah. Paham tuh ya? Itu begitu. Jadi Allah udah jelaskan tuh. Ya, di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan kenapa setiap kali nama Isa disebut Ibnu Maryam, bentuk penolakannya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Isa itu bukan anak Tuhan. Allah lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi Isa itu adalah putranya Maryam, Rasulullah, utusannya Allah yang ajarannya itu bertauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Nah ini kata Imam Qurtubi, Isa ibnu Maryam ya itu termasuk katanya tanahnya diambil dari situ, ya dari tanah ya dengan Rasulullah bersamaan di kawasan situ. Ya, makanya ada hadis begini, lima soha, karena ada hadis sahih. Fil hadisi, di dalam hadis diterangkan annahu, bahwasanya Nabi Isa yudepanu nanti akan dikuburkan siapa Nabi Isa inda qabri Rasulullah SAW, di dekat kuburnya Rasulullah. Nabi Isa Pak Bu nanti akan dikuburkan. Kuburnya di mana? Dekat kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza nazala akhir zaman, apabila nanti Nabi Isa diturunkan oleh Allah di akhir zaman. Jadi Nabi Isa itu sekarang ada di mana? Di atas langit. Ya, jadi Nabi Isa itu udah mati belum? Belum. Nabi Isa masih ada. Terus yang dibunuh siapa? Yang disalib siapa? Bukan Nabi Isa. Siapa yang menjelaskan? Allah. Di mana? Di dalam Al-Quran. Dan itu konsep kita sebagai umat Islam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tetapi yang mereka bunuh, yang mereka salib itu adalah syibih Nabi Isa, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ini konsep kita, Pak, keyakinan dan akidah kita. Jangan sampai kita bilang Isa udah mati. Ya, jadi jangan dibilang wafat Nabi Isa. Tidak. Kalau menurut kita nih, ya kalau orang lain mah ya terserah, lakum dinukum waliyadin. Kita nggak ngurusin mereka, dan kita nggak perlu ya mengacaukan dan membuat fitnah terhadap mereka. Yang penting ajaran kita seperti ini. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai umat Islam punya keyakinan bahwa Isa itu anak Tuhan, Isa itu udah mati, Isa itu udah wafat, Isa itu disalib. Nah itu yang nggak boleh, karena kita orang Islam. Nah begitu. Nah untuk orang yang punya keyakinan begitu, ya biarkan saja, itu lakum dinukum waliyadin. Tapi orang Islam ya harus punya keyakinan yang tegas
Ya, makanya nggak boleh kita ngucapin Natal, nggak boleh. Karena orang kalau ngucapin Natal otomatis dia punya anggapan ya Isa itu anak Tuhan. Ya, itu begitu. Ya, kalau kita nggak kepentingan nggak usah. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi tetap kita harus toleransi. Nah, kalau Menteri Agama, ya Menteri Agama lain lagi. Dia punya urusan sendiri. Sebab dia adalah Menteri Agama, bukan Menteri Agama Islam. Ya, Menteri Agamanya hari raya Buddha dia ngucapin, Hindu ya dia ngucapin. Kalau enggak ya protes yang lain. Benar nggak? Iya, ya orang Menteri Agama. Nah, seperti itu. Tapi kita kan nggak ada kepentingan. Ya, tetap kita harus toleransi kepada mereka. Ya, kita tetap menghormati mereka. Karena memang Islam mengajarkan saling menghormati. Itu yang dibilang lakum dinukum. Tapi kalau udah masuk ranah masalah ibadah, nggak boleh ikut campur. Nabi udah jelaskan melalui ayat Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini kembali lagi ke masalah ini Bapak Saudara. Jadi dalam hadis sahih bahwa Nabi Isa itu nanti akan dikuburkan dekat kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di akhir zaman itu udah kagak ada, Pak. Emang Bapak mau umurnya 1000 tahun? Ya. Kita nggak tahu kiamat itu kapan, akhir zaman itu kapan, Nabi Isa diturunkan itu kapan, Allah alam. Tapi yang jelas kita punya keyakinan di akhir zaman nanti Nabi Isa akan diturunkan dan Nabi Isa itu akan membawa syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu. Nah nanti akhirnya Nabi Isa wafat karena Nabi Isa manusia. Semua makhluk Allah pasti meninggal dunia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua makhluk Allah akan meninggal dunia, akan mengalami kebinasaan, kehancuran. Enggak ada satupun dari makhluk Allah yang tidak meninggal dan binasa, hancur, kecuali hanya Allah. Nabi Isa suatu saat nanti juga akan wafat. Ya, kalau sekarang masih ada di langit. Sama Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir sampai sekarang masih ada nggak? Masih ada. Nabiullah Khidir masih ada, Bapak. Padahal zaman Nabi Musa, Nabiullah Khidir udah ada. Tuh, generasi Nabi Musa udah berapa ratus ribu tahun. Ya, seperti itu. Terus dari Nabi Musa ke Nabi Isa aja, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad aja itu 500 tahun lebih. Sekarang dari Nabi Muhammad ke sini udah 14 abad. Ya, berarti Nabiullah Khidir umurnya berapa tahun? Nah, udah nggak usah dipikirin. Ya, itu adalah kekuasaan Allah. Ya, masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Tapi nanti sama Nabiullah Khidir pun akan wafat. Nabi Isa akan wafat. Bahkan malaikat Israel nanti akan wafat nggak? Wafat juga. Padahal malaikat Israel yang mengambil nyawa ya ruh makhluk Allah yang bernyawa. Tapi terakhir Allah nanya, ya Israel, makhluk saya udah mati semua. Udah, ya tinggal saya doang yang belum. Kata Israel begitu, Pak. Ya, tinggal saya doang yang belum mati. Kata Allah, ya udah cabut aja sendiri dah. Ya, begitu. Dicabut, Pak. Ya, dicabut sendiri. Meninggal. Makanya Allah bilang, limanil mulkul yaum. Nah, kerajaan saat ini, kekuasaan saat ini milik siapa? Nggak ada yang nyaut, udah pada mati semuanya. Tuh. Allah jawab, lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan semuanya yang ada saat ini hanya milik Allah. Allah Esa yang maha gagah, maha perkasa. Tuh, begitu ya. Istimewa. Tuh, makanya itulah Tuhan kita. Kita bangga ya punya Tuhan yang namanya Allah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyerupai dan menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Tuhan kita yang tiap hari kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi kesimpulannya ya Nabi Isa itu diambil dari tinah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Abu Bakar dan Umar diambil sumbernya dari dinah Rasulullah SAW, sehingga nanti yang ada di kubur dekat Nabi Muhammad tambah satu lagi. Abu Bakar udah, Umar sudah, nanti ada satu lagi. Siapa? Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi nanti Bapak kalau ditanya Nabi Isa nanti kuburnya di mana? Di Madinah. Ya, dekat kubur Rasulullah. Tahu dari mana? Berdasarkan hadis sahih yang kitabnya baru kita baca. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan bermula segala pujian itu milik Allah rabbil alamin, Tuhan yang memiliki alam semesta. Nanti baru babu mayat baul mayit ilal qabr. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara, ya, insya Allah saya mengundang Bapak, ya, saya mau mengadakan pengajian, yaitu dengan bacaan kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Insya Allah akan dilaksanakan setiap Rabu pagi jam 8 sampai jam 9. Jam 8 sampai jam 9. Ya, tempatnya di Majlis Taklim At-Tahiri Al-Mukrihun. Ya, itu di Jalan Pahlawan 2 dekat rumah Bang Haji Ibrahim Kibok. Ya, di situ tuh. Ya, jadi setiap hari Rabu jam 8 sampai jam 9. Yang hadir di sini yang betulan enggak tugas di sekolah, enggak tugas di kantor, yang memang ada waktunya, ayo Pak. Ya, kita ramaikan. Ya, tiap Rabu jam 8 sampai jam 9 dengan bacaan kita Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Mulainya Rabu besok baru memulai. Ya, baru memulai Rabu besok, dari awal kita baca di kitab. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ya mudah-mudahan dari Nurul Iman ya ada nanti jamaah ya. Jam 8 di sana udah. Ya, jam 8 kita mulai dah sampai jam 9. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat badan, dan selalu diberikan keridhaan nama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni ya Hannan ya Mannan ya Fattah